Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan, unit kerja SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan, akan memaparkan prakarsa perubahan melalui rancangan atap dan bagja pada model inquiry apresiatif modul 1.3 demonstrasi konseptual visi guru penggerak. Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Kurniasi dan pengajar praktik yaitu Ibu Dalina. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak berlatih membuat visi, impian, dan cita-cita seorang guru penggerak. Kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun visi berdasarkan metode atap. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Terakhir, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang dibuat untuk kemudian menjalankannya. Adapun visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan insan yang religius, mandiri, dan berjiwa wirausaha sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif yang juga dikenal sebagai appreciative inquiry atau AI adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya akan membuat metode atap yang dimana A yaitu aset, kekuatan modal atau potensi sekolah atau siswa, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Sedangkan T yaitu tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan. Untuk mencapai visi, dalam menuliskan tantangan, kita dapat menangkap masalah atau keterbatasan yang dihadapi dalam sebuah pernyataan, lalu kita mengubahnya menjadi pernyataan tantangan. A atau aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Sedangkan P-nya yaitu pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang dihadapkan, tumbuh dan melekat, serta dibawa murid hingga dewasa. Merupakan turunan konkret dari profil pelajar Pancasila sesuai konteks yang diolah dari kata atau frase yang ada pada elemen atau subelemen dimensinya. Aset pada visi yang saya buat yaitu tersedianya ruang perpustakaan, kemudian dukungan kepala sekolah, guru, dan siswa, melimpahnya literasi digital, percaya diri siswa yang tinggi, menyadari siswa adalah generasi bangsa, yang terakhir pengalaman siswa di dalam mengembangkan kompetensinya. Sedangkan tantangannya, kurangnya kesadaran siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Yang kedua, faktor lingkungan di luar sekolah. Ketiga, karakter siswa sebagai generasi Z. Kemudian yang keempat, masih rendahnya etika siswa. Yang kelima, kurangnya kepercayaan diri siswa. Pada tahap aksi, yaitu menambah referensi bacaan dan poster di dinding, baik itu di kelas dan di luar kelas. Yang kedua, melakukan pembiasaan positif secara konsisten. Yang ketiga, melakukan
melaksanakan market day. Yang keempat, berkolaborasi dengan guru praktik. Kemudian terakhir, pembelajaran yang mengoptimalkan teknologi digital. Sedangkan pembelajaran yang dapat dibuat dari metode atap yaitu meningkatnya budaya literasi di sekolah. Yang kedua, terciptanya siswa yang berkarakter baik. Yang ketiga, memahami kebutuhan generasi Z. Yang keempat, memanfaatkan peluang dari teknologi digital. Adapun prakarsa perubahan dari visi yang saya buat yaitu mewujudkan insan yang mandiri dan berjiwa wirausaha melalui literasi digital. Pada tahapan ini, saya akan membahasnya pada prakarsa perubahan yaitu tentang dari metode Bagja, yang mana B yaitu buat pertanyaan, A atur eksekusi, G gali impian, J jabarkan rencana, dan A ambil pelajaran. Prakarsa perubahan tadi dari visi yang sudah dibuat yaitu mewujudkan siswa-siswi yang mandiri dan berjiwa wirausaha melalui literasi digital. Buat pertanyaan yaitu yang pertama, apa kriteria siswa mandiri? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa-siswi yang mandiri? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar siswa berjiwa wirausaha? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, mencari informasi tentang kriteria siswa mandiri dari beberapa pendapat para ahli. Yang kedua, menetapkan kriteria mandiri di sekolah. Yang ketiga, memberikan sosialisasi mengenai kriteria mandiri. Yang keempat, menuntun siswa untuk melakukan hal-hal yang menumbuhkan kemandirian dan berjiwa wirausaha. Ambil pelajaran. Adapun pertanyaan pada mengambil pelajaran yaitu aktivitas apa saja yang dilakukan siswa untuk mewujudkan kemandirian dalam berwirausaha. Yang kedua, situasi apa yang selama ini mendukung kemandirian dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa saja yang kurang dimiliki untuk mendukung kemandirian dalam berwirausaha. Terakhir, bagaimana caranya mensosialisasikan literasi digital. Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dari mengambil pelajaran yaitu mencari informasi tentang aktivitas kemandirian siswa, mencari tahu dan mencatat tentang kegiatan-kegiatan dan keterampilan-keterampilan siswa-siswi yang menumbuh kembangkan jiwa wirausaha. Kemudian terakhir, memberikan modul literasi digital kepada siswa. Pada kali mimpi, pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan yang akan saya lakukan pada siswa saat siswa-siswi yang telah mencapai kemandirian? Yang kedua, bagaimana perasaan saya pada saat siswa-siswi telah mencapai kemandirian? Yang ketiga, hal-hal baru apa saja yang akan dilakukan siswa pada saat kemandirian itu terwujud? Yang terakhir, apa hal-hal yang mendukung kemandirian ini akan tetap terwujud? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada gali mimpi yaitu membuat gambar diri dan siswa-siswi pada saat kemandirian sudah terwujud. Kedua, membuat catatan pribadi yang saya panjangkan di meja kerja untuk mengingat dan membayangkan tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan untuk tetap mewujudkan kemandirian siswa. Untuk jabarkan rencana, pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, apa tindakan-tindakan yang mendukung terwujudnya kemandirian siswa? Yang kedua, bagaimana mengukur terwujudnya kemandirian berusaha wirausaha siswa? Kemudian yang ketiga, apa pengaruhnya terhadap siswa lain sistem di sekolah? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, membiasakan siswa-siswi untuk mengeluarkan pendapat baik saat pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa-siswi untuk menjadi narasumber di satu kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, membiasakan siswa-siswi membangun komunikasi yang sehat, baik saat memberi saran, kritikan, atau pendapat juga saat menerimanya. Terakhir, merencanakan market day untuk menumbuh kembangkan
kemandirian siswa dalam wirausaha. Pada atur eksekusi, pertanyaan muncul yaitu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pencapaian kemandirian kewirausahaan siswa? Apa saja perannya? Kemudian yang kedua, kapan usaha mencapai kemandirian ini dilakukan? Yang ketiga, bagaimana pencatatan kemajuan kemandirian siswa ini diperoleh dan bagaimana umpan baliknya? Adapun penyelidikan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, semua warga sekolah berkolaborasi mewujudkan kemandirian siswa. Semuanya punya peran masing-masing. Kepala sekolah memberi izin dan nasihat, pendidik memberi tuntunan dan mengembangkannya. Pihak lain yang terkait membantu memfasilitasi agenda kegiatan. Yang kedua, setiap hari kegiatan kemandirian ini dilakukan, mulai dari siswa tiba di sekolah pada saat proses pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir, setiap pendidik memiliki laporan perkembangan kemandirian siswa. Terima kasih. Saya, Neni Puspitasari, telah memaparkan visi guru penggerak pada demonstrasi konseptual modul 1.3. Saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.